Tortor bukan satu-satunya tarian yang ada di Sumatera Utara. Masih banyak jenis tarian lain di daerah ini yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tarian Sumatera Utara merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Pasalnya, banyak tarian daerah yang mulai terlupakan akibat masuknya budaya asing dan banyak juga diakui oleh negara lain. Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan mengetahui nama-nama tariannya dan mempelajarinya. 1. Tari Tortor. Konon, tari tradisional ini sudah menjadi bagian dari budaya dan kesenian Batak sejak ratusan tahun lalu. Ini membuat tarian tersebut kerap dibawakan dalam berbagai upacara adat hingga festival kesenian internasional. Saat dibawakan, para penari tortor biasanya menggunakan ulos dan menari dengan iringan gondang. 2. Tari Serampang 12. Tari Serampang 12 adalah tarian khas Sumatera Utara yang kerap dibawakan saat ada upacara adat. Umumnya, tarian ini berisikan pesan untuk anak muda yang ingin membangun sebuah rumah tangga. Sesuai namanya, ada 12 orang penari laki-laki dan perempuan yang akan mengenakan pakaian serbak merah muda saat menari. Diiringi oleh musik rebana dan kecapi, penari akan menggerakkan badannya hingga 12 gerakan. 3. Tari Pisau Surit. Tari Pisau Sulit adalah tarian tradisional Sumatera Utara yang berasal dari suku Batak Karo. Kisah yang ditampilkan pada tarian ini mengisahkan seorang gadis yang tengah menantikan kedatangan kekasih. Penantian tersebut digambarkan sangat menyedihkan layaknya burung pisau surit yang memanggil-manggil. Biasanya, tari suku Batak ini digelar secara berkelompok untuk menyambut tamu kehormatan dalam sebuah upacara. 4. Tari Toping-Toping. Selanjutnya, ada tari toping-toping yang berasal dari suku Batak Simalungun. Tarian khas Sumatera Utara ini biasanya digelar pada acara duka cita untuk kalangan keluarga kerajaan. Kerap disebut dengan huda-huda, tarian dilakukan beberapa orang yang memakai kostum berupa topeng yang diiringi alat musik tradisional. Ada 3 topeng yang digunakan oleh penari, yakni topeng dalahi, topeng daboru, dan topeng huda-huda. 5. Tari Gubang. Tarian tradisional Sumatera Utara lainnya adalah tari gubang. Dalam penyelenggaraannya, seni tari ini memiliki beragam fungsi. Fungsi dari tari gubang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dulu, tarian tersebut berfungsi sebagai sarana memanggil angin untuk aktivitas nelayan. Kini, seni tari tradisional ini kerap digelar sebagai hiburan pelepas penat masyarakat pesisir setelah seharian mengarungi lautan lepas. Tarian suku Batak selanjutnya adalah tari Gundala-Gundala. Berasal dari suku Batak Karo, tarian ini bertujuan untuk memanggil hujan. Ini membuat masyarakat desa Seberaya, Tanah Karo, kerap menyelenggarakan tarian tersebut saat musim kemarau berkepanjangan. Berbeda dengan kebanyakan tarian tradisional, Gundala-Gundala tidak membatasi jumlah penarinya. Bahkan, semua masyarakat dilibatkan saat melakukan gerakan ritual, yakni menyiram air seluruh area kampung menggunakan tembakan dari bambu. 7. Tari Baluse. Tarian daerah Sumatera Utara lainnya adalah tari baluse. Dikenal dengan sebutan Fataile, seni tradisional ini adalah tarian perang khas suku Nias. Hal tersebut membuat tarian ini hanya dilakukan oleh lelaki kuat dan gagah dengan mengenakan pakaian perang. Selain itu, mereka juga akan membawa perisai baluse dan tombak sepanjang 2 meter. 8. Tari Endeng-Endeng. Tari Endeng-Endeng adalah tarian khas yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan. Gerakan yang ada pada tari endeng-endeng ini memadukan antara tarian dan pencaksilat. Umumnya, tarian tersebut dipentaskan pada saat hitanan atau acara pernikahan masyarakat setempat. 9. Tari Rondang Bulan Angkola. Tarian daerah Sumatera Utara lainnya adalah tari Rondang Bulan Angkola yang berasal dari Tapanuli Selatan. Memiliki arti terang bulan, tarian ini menggambarkan gadis-gadis Angkola yang menarik dengan riang di bawah pancaran sinar bulan purnama. 10. Tari Moyo. Berikutnya, ada tari Moyo. Tarian adat Sumatera Utara yang berasal dari Nias ini banyak ditampilkan di berbagai acara perayaan dan festival budaya. Hal tersebut karena tarian tersebut termasuk salah satu jenis tarian hiburan. 11. Tarian Pakpak. Tarian adat Sumatera Utara lainnya adalah tarian Pakpak. Berasal dari suku Batak Pakpak, tarian ini mempunyai karakteristik berupa kostum yang dikenakan. Para penari mengenakan busana tradisional, yakni penutup kepala yang mengecurut ke atas. 12. Tari Maena. Tarian dari Sumatera Utara terakhir adalah tari Maena. Jenis tarian ini mempunyai gerakan simpel dan sederhana, tetapi mengandung makna kegembiraan dan kemeriahan.
Meski terbilang mudah dilakukan, ada tantangan tersendiri bagi penari tarian Maena. Tantangannya ada pada rangkaian pantun-pantun Maena yang harus ditampilkan. Umumnya, pantun ini akan dibawakan oleh 1 hingga 2 orang. Sementara, syairnya dinyanyikan oleh orang-orang yang ikut dalam tarian Maena. Sudah menjadi tugas kita untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia agar tidak diambil alih oleh bangsa lain. Salah satu cara melestarikan kebudayaan dan warisan leluhur kita adalah dengan mengenalnya.